balon naban di naban ada Ani ket utang ieu. Oh eta. Maot ani. contoh semua Naon sih ani? What's up brother, gila bayang gak nih, ini kembali lagi di channel yang ditunggu-tunggu, gila terserah gue. Au, gila. Pada malam ini Om akan mengutas tuntas tentang kejadian waktu 2010. Ini kedatangan tamu ini, teman-teman menurut saya teman-teman kecil juga, teman-teman Om kecil juga, satu tongkrongan. Jadi saya Om akan mengutas tuntas tentang kejadian di Pantai Baya. Jadi tentang kronologinya, tentang kejadiannya, tentang semuanya, Om akan buka tuntas di sini, oke? Saya perkenalkan dulu bintang tamunya. Perkenalkan diri dulu, apa? Siapa nama lu, brother? nama gua Saiful Karim, Oke, panggilannya Ipul, Jeng. Instagramnya Saiful Karim Y3, Saiful Karim D3. Facebook. Facebooknya Hadi Saiful. Hadi Saiful. Lu males ah gua. Lu aja lu apa nama lu? Nama lu siapa? Nama gua Julianto. Oke. Instagram gua Julianto_XTR. Facebook. Facebook nggak ada, adanya Friendster. Wah, itu lebih Jadul lama banget. lagi tuh. Anjir. Langsung aja gue tanya nih, brother. Wis, gila. Kesibukan apa lu sekarang, brother? Dari mana dulu? Dari Anto dulu. Ya, sekarang nguli bang, Di operator sekolah di SMP 9. tapi nggak korban corona kan? Gua alhamdulillah pemerintah mah jalan terus. Masih. Udah, berarti full 8 full. Ya, sama sih, masih nguli-nguli aja di bengkel. Gila. Jadi gue doang yang kena lockdown anjir. Curhat abang mah. Iya. Dan ini salah satu nih gue pengen tanya nih ya. Ini ada temen gue nih yang gila touring nih. Ini orang, namanya gue sebutnya namanya Jeng ya. Ini orang ke Bali naik motor. Gila, lu bahaya kagak lu ke Bali naik motor? Stres. Sendiri lagi lu. Lah Jeng, lu ke Bali itu berapa hari Jeng? Ya, total PP ya 6 hari. 6 hari naik motor? PP itu kalau sejalan 35 jam, balik yang lama. Lu dari sini. Dari sini ke Bali. Ke Bali ya 2 malam 1 hari kalau jalan. Pusat kendalanya ada nggak lo kalau misalnya jalan? Paling ngantuk. Iya, gue juga tahu manusia ngantuk Sama lapar. sama lapar, iya nggak? Berarti kalau lu tidur di mana? Musola? Ya, tidur di jalan jadi di ruko, di masjid kejadiannya. Buset, 6 hari toh, gila toh. Pantat rasanya gimana tuh? Oh, ih, gua mah. Langsung aja kali ya, gua tanya. Siapa? Kan ini kemarin iya, maksudnya ada merenggut korban jiwa kan? Merenggut korban jiwa nih, brother. Jadi mereka ini pada tour naik motor ya. Nah, touring naik motor dan dia beramai-rame. Tujuannya ke pantai apa gua nggak tahu, makanya gue pengen tanya sekarang sama dia. Dan ini korbannya 2 orang. Nah, ini makanya gua mau kupas tuntas di sini. Jadi awal mulanya siapa duluan yang ngajak nih touring ini? Ya, kalau di sini kan pelopornya gua. Lu yang ngajak duluan nih. Otomatis ya cuman kan anak-anak pada ikut mau jalan ya namanya apa rutin lah setiap bulan tuh pasti aktif jalan. Nah nanti untuk jalan yang keempat dalam bulan yang sama. Berarti ini ya, berarti lu dulu nih. Berarti kalau lu toh
cuman ikut doang. Kalau gue mah ngikutin yang bocah kompak-kompakan aja deh. Kira-kira berapa motor tuh? Orangnya ada 11 Berapa? orang ya boleh. 11, berarti berapa motor tuh? Motor 6. Nah motor. Oh, nah motor berarti startnya dari Rambutan. rambutan. Dan emang dasarnya basicnya lo kan emang yang gue lihat lu tuh emang doyan touring. Bener gak lo doyan naik motor? Soalnya kan gue beberapa kali pernah ikut lo, Cong. Iya kan, pernah ikut lo, emang Yahut juga jalan-jalan sama mereka orang. Kata gue terkonsep juga, jadi dia jalan-jalan terkonsep gitu. Jadi yang gue tanya lagi, sebenarnya ini kan kejadian di pantai apa? Bayah. Di Pantai Bayah. Itu daerah mana sih? Itu mau ke arah Malimping. Malimping daerah mana? Malimping. Pokoknya Banten. Pelabuhan Ratu kesono lagi deh. Udah masuk dari wilayah Banten. Emang berapa orang tuh? 11. Itu 11 orang. Bersebelas orang itu lu emang tujuan ke situ gitu kan? Awal sih nggak ada tujuan di situ. Awalnya kemana coy? Awalnya nyari pantai Iya, Binteng. itu kejadiannya kan 3 hari mau puasa tuh, 2010. Nah, itu teman-teman ngomong begini dah. Touring yuk buat yang terakhir gitu. Anjing, Nah, itu di siapa situnya yang ngomong, tuh Bre? awalnya. Pokoknya berarti kan mau puasa nih, kalau di Oh puasa iya, kan terakhir, udah terakhir. jalan-jalan lagi. Nah, dari kata-kata terakhir itu jadi beneran dah terakhir gitu kan. Oh berarti tujuan lu itu nggak ke Pantai Bayah ya? Bayah. Nggak ke Pantai Bayah. Jadi lu awalnya mau kemana lu? Ya planning sih. Itu Planningnya? nyari pantai Ujung Genteng awalnya. Ujung Genteng, tapi nggak sampai. Ya bukan yang nggak sampai ya, namanya kalau jalan anak-anak ini kan senyampainya aja. Senyampainya aja ya. Senyampainya aja. Ya. Dan ini yang gue tanya, yang pertama kali yang ini di Pantai Bayah aja gitu. Sedangkan lu kan di perjalanan mau ke Ujung Genteng. Ujung Genteng ke Pantai Bayah jauh nggak? Jauh beda. Jauh. Jauh kan? Jadi awal mula siapakah ini yang misal ini ke Pantai Bayah aja nih, siapa sih? Oh iya, dari dulu tuh kan nggak GPS itu nggak terlalu aktif ya karena 2010 ini kejadian 2010 ya terus. Nah itu kita tembus-tembus ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, habis Pelabuhan Ratu kita udah sering di situ. Sering situ. Bosan lah, kita bosan. Udah bosan, udah jenuh. Yuk tembusin gitu awalnya. Siapa dulu tuh? Enggak apa-apa sebutin namanya aja. Ya dulu Batok ya kayaknya. Batok ya? Batok sama almarhum juga. Almarhum. Berarti yang ngajakin almarhum suruh tembusin ke. Pokoknya jalannya tembusinnya kemana sih gitu. Nah, udah di perjalanan. Nah, yang gua tanya, kenapa di Pantai Bayah Iya, gitu? nah itu dia. Awal juga kita nggak tahu ya, Pul, Pantai Bayah itu awalnya. Oh, awalnya nggak tahu itu bahwa itu Pantai Bayah tuh nggak tahu loh, brother. Nggak ada yang tahu mau ke situ tadinya. Oh, kata gue emang lu tuh emang dari sini, gue pengen ke Pantai Bayah gitu kan? Enggak, berarti spontan aja ya? Spontan aja itu. Oh, spontan aja, kata gue terkonsep gitu kan? Namanya kan kita perjalanan itu kan lu merenggut korban jiwa ya? Ya, lumayan tragis lah kalau menurut gue kan. Iya. Di perjalanan itu, apa di perjalanan, apa di rumah, itu lu punya firasat nih sih Bre sebelum kejadian itu Bre? Kalau firasat itu lu udah punya firasat. Lu ya? Pul, apa Pul? Kalau gue sih dibilang firasat ada, iya dibilang enggak juga. Ya soalnya gue pas sebelum jalan Berarti di rumah lu ya? Di rumah ya? Di rumah masih di base camp bareng pulang anak. Sebelum jalan biasanya gue aktif bilangin anak-anak, ini gue cuma bisa diem aja, nggak bakal tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya gimana, gue mantauin anak-anak maunya gimana bercandanya gimana. Oh jadi gini, jadi di rumah ini si Ipul ini udah punya firasat, jadi lemes gitu ya. Iya. Jadi nggak bersemangat. Biasa kan kalau orang kayak gini nih, orang kayak gini nih, kalau untuk touring atau trip itu dia paling semangat. Yang gua tahu ya. Jadi emang dari rumah ini udah nggak. Dari rumah gue udah ya dibilang pikiran lu udah nggak karuan aja lah. Oh, kalau lu? Ya kalau gue sih sebenarnya touring sih nggak ada firasat ya. Jadi seneng aja. Seneng aja lu Pak. Udah seneng, udah jalan gitu. Oh iya, yang mana? Dulu kan kalian pada jomblo kan. Jadi jalan ya untuk menghibur kekosongan hati. Dulu nggak boleh. Iya, sorry. Oh, berarti tapi kalau misalnya di jalan nih, ada yang aneh nggak? Biasa kan kalau di jalan banyak yang aneh. nih tadi ya, ya. Biasa kan kalau misal orang yang
ini ada kejadian aneh Jeng, apa di jalan apa motor jadi rusak apa gimana ada Jeng? Iya itu benar. Bener kan? Di jalan Tandanya ada. banyak tanda-tanda. Jeng dulu nih gue tanya air tuh. Sebelum jalan aja gue dari rumah atau dari base camp tempat ngumpul anak-anak itu baru nyampe berapa kilo aja motor yang gua kendarain sendiri itu mogok. Daerah mana tuh coy? Itu di kurang lebih di Cimanggis. Cimanggis, Bogor ya? Cimanggis. Cimanggis. Sebelum. Bogor, ya terus? Tuh di Cimanggis sempet ya termasuk korban lah, gue suruh boncengan sama gue dulu. Oh jadi Batok. gini, jadi lu boncengan sama korban? Batok. Enggak, awalnya Awalnya gue boncengin Batok. awalnya boncengan sama Batok, motor lu berkendala, Nah, dituker. Batok naik sama almarhum. Kalau lu di jalan lah, yang berutuh kok pantesan kok di jalan begini, taunya akan terjadi seperti ini kan bisa kan ada Iya, gitu kan? ada. Apa tuh bre? Itu waktu mau berangkat itu kita tuh awalnya biasanya malah nggak pernah doa kita. Itu kita doa dulu. Habis doa emang tuh hujan itu gerimis. Di sini Di rambutan pas mau berangkat udah gerimis. Namanya kita udah tekadnya mau jalan ya udah jalan kan. Jangan tanpa menghiraukan apapun. Iya. Berarti kan alam udah ngasih tanda tuh satu. Terus Jalan. Nah itu di Cimanggis tuh itu motornya tadi ceritain nge-gym, Nge-gym. mobil parah kan berhenti dulu dia nih. Berhenti dia. Berhenti, tukeran sama si almarhum ini, boncengan si Batok itu. Pas sampai di jalan tuh ban almarhum bocor. Almarhum tuh bocor. Bocor ban depannya. Bocor, gue minggir dulu kan. Sambil minggir nungguin sipul. Habis nambel ban. Nah ini lama juga kok Ipul nggak nongol-nongol gitu kan. Begitu nggak nongol-nongol, nggak lama ditelepon, gue udah di Bogor nih, Lah? tempat Runi, tempat Dia bis. duluan malah. Duluan. Padahal lu nungguin di Padahal gue nungguin dia, gue nggak ngeliat dia, teman-teman juga pada nungguin. Nah takutnya itu kelewat nih gitu kan. Iya ya. Ya itu makanya cepet amat kan motor mogok tuh kan nge-gym atau kalau bisa kencang. Nah, udah dari situ tuh saat dua tanda tuh kan ibaratnya. Nah udah jalan lagi nih, tembusin lagi tuh ke rumah Batok kan, ke rumah bininya tuh Runi. Nah, udah gini. Jadi ini kronologinya kan sampailah ke Pantai Baya ya kan udah kelar itu lu ke Pantai Baya kan? Ya, Ke masih banyak di Pelabuhan Ratu juga Masih banyak itu di Cikidang lah. Cikidang lu istirahat. Ya, Tanda-tanda itu udah dari Cikidang udah ada. udah ada. Nah, Oh, apaan tuh Jeng tanda-tanda Jeng? ya itu sih tanda-tanda ya berhenti dulu istirahat lah, ngopi-ngopi, makan mie. Itu udah dikasih tahu sama orang punya warung. Nih, orang warung lu bilang gimana Jeng? Ya kalau di jalan hati-hati aja, jangan ugal-ugalan atau gimana lah. Karena posisi kan malam itu gue jam 3 jam 4 lah. Emang dari sono ke sono berapa jam sih bre? Enggak kan gue emang kalau biasa jalan di atas jam malam. 10. Oh, lu malam berangkatnya ya terus? Ya pokoknya kalau berjalan kan pasti otomatis anak-anak tuh di atas maghrib lah, bisa itu udah baru bisa berangkat. Dulu kan anak-anak. Kebetulan karena ngaso di Sukabumi lumayan lama kan nggak ada trouble di jalan, motor mogok gitu. Motor gue mogok. Kedua ya gue udah sampai di Sukabumi duluan. Nah yang di Pelabuhan Ratu ban bocor almarhum itu. Oh, jadi almarhum ini bawa motor, boncengan, bannya bocor. Iya. Dan ada juga yang gue selintingan kabar ya katanya lu sebenarnya udah diingetin sama orang gila, bener gak? Itu masih ke depannya lagi. Oh, ke depannya lagi. Oh, berarti sebenarnya dia tanda-tanda udah di jalan tuh udah banyak, tapi mereka nggak dihiraukan. Sebenarnya udah banyak tanda-tandanya dia, tapi ya udahlah apaan sih gitu kan. Akhirnya dia ke Pantai Baya. Akhirnya nyampe kan ke Pantai Baya. Apa yang lu lakuin di Pantai Baya dulu lah? Apa lu ngopi dulu? Kalau pas nyampe di Pantai Baya sih ya gua agak aneh istilahnya. Ya di sini kan anak-anak kan kalau ikut jalan atau ini kan pelopornya gua. Mau tahu tempat di mana kan gua tujuannya istilahnya lah pelopornya lah yang nuain. Cuman kenapa ini almarhum bilang ini tempat dia kenal, maksudnya tempat ini yang bagus. Oh, berarti sedangkan ini almarhum nggak pernah ke Pantai Baya. Dan dia tahu duluan itu Pantai Baya. Iya, dia ngajak berhenti duluan, berhenti sini aja yuk gitu. Atau spotnya enak. Lanjut jadi kayak orang ini ya, jadi kayak orang
Iya, Jadi gua undang kayak, lo. kayak Iya, undang, kayak gue nganterin orang gitu, jadi jatuhnya kan. Dan Kayak nganterin gue denger lu ngopi dulu, otomatis lu ngopi-ngopi dulu kan di gitu kan. jalan itu. Dan orang-orang situ nggak ada yang bilang lu tuh jangan di sini, lu tuh di sini Malah pantai baik gitu. di situ gue yang nambah lagi curiga di jalan gue tuh diem Ah. aja, nambah di daerah pegunungan itu gue udah lebih curiga lagi karena setiap warung atau bensin eceran yang gue tanyain tuh nggak ada yang tahu pantai. Oh, tapi lu tetap aja ya, Tetep maksudnya. aja kalau jiwa gue jalan udah pokoknya jalan kemana Oh aja. gitu ya. Nah, Jadi lu maksud lu misalnya nanya warung sini Iya, misalnya gitu. warung. Dia nggak tahu gitu. Nggak Tempat tahu. wisatanya apa sih yang Oh, lu bagus nanya gitu. misalnya tempat wisatanya yang bagus apa, dia nggak tahu gitu. nggak tahu. Nggak tahu tuh bahwa di sini ada Pantai Bayang gitu enggak. Sebenarnya dia udah nutupin apa gimana ya? Ya kurang tahu juga dah kalau ke situ. Ini mau udah jalan Positif aja ya, kita positif aja ya, nggak usah kita ambil buruk ya, kita positifnya aja. Berarti emang lu nanya tukang warung dan orang-orang penduduk setempat tuh emang nggak tahu itu pantai Ada itu. yang kasih tahu lah. Ah. Dan datang Padahal jaraknya itu ya nggak jauh lagi kalau dari mau ke pantai itu nggak jauh lagi dari perkampungan itu. Oh, akhirnya si almarhum ini lu lewatin, almarhum bilang lah ke pantai ini aja. Iya, Bener, iya, itu gitu. pas sejalan. Ah. Nah, karena dia di depan, dibilang, nah ini cocok ke pantainya katanya, spotnya bagus. Gila, bener ya. Dan orang gila itu gimana? Kalau nggak bisa, dia itu. Orang gila, lu mau Nah, antar dulu, ayo Ya, dong. yang orang gila itu dia pakai bajunya putih, seingat gua tuh saya pakai udang-udang juga gitu. Jadi lu, compang-camping. jadi lu Ah, lagi ngopi nih. Lagi ngopi. Lagi ngopi sama anak-anak nih. Lagi ngaso dulu, Ah. ngopi gitu kan. Nah, itu orang gila itu dari seberang jalan gue lihat tuh nyamperin tongkrongan kita nih. Ah. Nyamperin terus ngasih tahu begini, pokoknya dia pakai bahasa Sunda Bahasa aja Sunda. pokoknya. Itu siapa yang terjemahin tuh? Nah, gua nyelek-nyelek Seruni juga. Oh. Jadi karena orang gila, Ah. itu jadi nggak kurang ditangkepin. Padahal dia datang juga ibaratnya bagus itu, ibaratnya buat ngingetin kita. Jadi dia ngomong apa tuh? Jadi yang gue ingat itu dia kayak ngomong begini, tos di daguan gitu kan, artinya kan udah ditungguin sama buaya putih gitu kan ya, Bu. Yakin lu? Iya, gituin. Dan Terus almarhum Angga, dia ngomong beli malah ngecengin kan, nih ada nih buaya hitam menunjuk si Black nih teman gue. oh iya. Malah dibercandain lah Malah istilahnya. dibercandain. Heeh. Malah dibercandain, dibuat lelucon lah istilahnya. Jadi Iya. kalau yang orang gila itu ngomong, saya bukan orang gila sih sebetulnya, cuma apa, dibilang jangan ke situ karena Iya. udah ditunggu sama buaya putih. Nah di almarhum ini malah bikin lelucon, tenang aja kalau di sana ada buaya putih, di sini gua bawa buaya hitam, gua penadu. Gitu. Gila, padahal tuh. Tapi dia emang bener basic orang gila apa compang-camping? Cabang samping karena dia pakaian dia, terus cara ngomong kan kita lagi ketawa-ketawa nih, dia datang langsung begitu kan, kita jadi kurang Apaan sih lu respon gitu ya? Apaan sih lu gitu kan? Aneh. Padahal dia niatnya baik ya untuk Niatnya bilang, bagus. lu tuh jangan ke pantai ini gitu Iya. kan. Lu udah tungguin buaya putih tapi namanya anak muda. Iya. Iya kan? Apaan sih lu gitu kan? Ya, Iya bener ya? pelajaran aja deh. Gila lu. Ya, kalau buat sekarang gue mah ya buat pelajaran aja, Pelajaran jalan aja. ada Kita harus lebih peka. tanda-tandanya. Kalau untuk kalau misalnya lu jalan, kalau udah ada firasat ya udah nggak usah jalan gitu kan. Mendingan dibatalin aja deh, takutnya Nah. kenapa-napa ke depan. Kalau awal mulanya lu kan ngopi ya kan, ngopi dulu ibarat kata ini tempat kopi, itu pantai mungkin ya, kayaknya ya kan. Iya. Siapa yang awal mulanya yuk kita main air gitu? Nah, jadi yang pertama kita datang itu kan ke Batu Gede tuh, boleh ya. Batu gede yang pertama. Batu Gede itu emang view-nya Jalan bagus. lah. Bagus, terus pasirnya bagus gitu kan. Berarti di situ foto-foto dulu. Foto-foto tuh sama anak-anak lu Terus sempat ngambil batu-batu karang juga kita, Bu ya. Emang wah ini bagus nih buat di akuarium gitu kan. lu ambil itu. Gua ambilin, mungkin nggak izin apa gitu, jadi salah juga gitu kan. Sama almarhum juga itu Almarhum banyak. juga ngambil. Yang banyak almarhum sampai diplastikin. Oh, tuh. jadi lu pertama lu main foto-foto, lu ngambil batu-batu kecil-kecil itu, Kecil, lu batu pantai. pantongin. Nah akhirnya udah berjalan seperti biasa kan, maksudnya udah biasa aja, biasa. biasa dari, aja. dari Batu itu baru kita ke lokasi TKP itu. Yang kedua, kedua dulu. Oh, kedua dulu, iya Kedua benar. dulu, yang kata motor mendem. Motor mendem dulu. Siapa? Udah. Motor siapa? Bocah karena Anak pasirnya semuanya, tebel kan. Pasirnya Oh. tebel. Di situ ngeliat spot kurang enak, pindah lagi ke TKP. pindah lagi. Ke TKP. Yang itulah. Yang kejadian Yang ini. kejadiannya. Udahlah, terus akhirnya lu yang siapa yang ngajak duluan nih kita main air gitu kan?
Ya Iya. kalau Oh, main airnya sih bareng-bareng. 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 Cuman kalau prinsip gua jalan, kan namanya ya gua tau lah daerah pantai. Dibilang nggak boleh ganjil, nggak boleh gimana kan. Itu gua saranin si anak-anak turun dua situ. Nah, Dua-dua. sampai akhirnya 8 orang lah main di air. Main air lah, Tiga seperti orang. biasa. Yang 3 orang ini nggak main air lah istilahnya. Dia main di pasir-pasir aja. Terus Ya habis itu ya udah 8 nyebur. nyebur main-main air. Nah, Terus air itu ya emang gue juga udah curiga juga di pantai itu, istilahnya pasir yang gue injak ini tuh kosong. jadi ini pasir, Set. Pasir. Ada Nyedot. air, ambles. Istilahnya kayak kalau nginjek spiteng gimana sih? Oh Dalam iya, kosong. iya, ngerti. Nah, Ngerti. deng deng Ah. gitu kan. Itu Udahlah gitu. main air. Nah, dan tragedinya datangnya gimana, Jay? Itu sih pas posisi dari 7 orang yang benar-benar situ, cuman yang satu sih masih di pinggir banget. Itu ombak sekali datang, itu anak-anak udah panik semua karena dari sedengkul itu udah larinya ke dada sampai ke leher. Iya, jadi Iya. lu ada di situ. Bocah di situ kan datang dia ke tongkrongan kita tuh bocah-bocah ya gitu minta Minta kebersihan. Uang uang gitu kebersihan lah. ya Ah. ibaratnya ya parkiran dah gitu kan, habis dikasih terus kita kan nanya nih, Ini boleh nggak aman nyemplung nggak? sini, nyebur di sini aman nggak gitu kan. Iya. Kalau dibilang nggak aman ya otomatis bocah Gua nggak nggak bakal ke situ, nggak bakal Iya. nyebur. Istilahnya. buat foto-foto doang ke pantai paling. Terus Dibilang aman ya udah otomatis bocah tuh nyebur semua. Begitu nyebur, nah itu kita sempat foto-foto tuh, main air, foto-foto nih kan ya saya ini udah sedengkul ya. sedengkul ya. Nah sedengkul itu tiba-tiba ombak datang. Bener tuh. Ombak datang kayak langsung ambles tuh pasir, bles gitu kan. Sedada lah. Awalnya segini. Awalnya sedengkul. Sebetis lah. Betis. Begitu ombak datang, pasirnya ambles, otomatis kita berenang kan ambles gitu. Udah Buyar lah di udah situ. buyar masing-masing ya. Masing-masing. Nah gue sadar-sadarnya itu pas gue makin jauh. Nah ini si Runi ini minta tolong. Gua, iya ini tuh makin jauh gitu kan. Terus begitu gue coba nyelamatin dia, gue semakin berenang ke arah pantai itu malah makin jauh. Oke, udah nyawa ya, udah taruhan nyawa ya. Itu udah sekitar 100 meter gue ya, udah jauh juga ya dari pantai ya. Itu temen gue si Black itu apa nangis-nangis, ibaratnya emang udah mati dan nih bocah gitu, digituin. Paling jauh dia. Guanya, Oh, dia di pantai dia mah nangis-nangis manggil-manggil gua. ya Ya, Allah. korban paling jauh dia. Yang jauh Iya. gua. Kedua gua baru. Katanya lu ditemuin di Kalau gua udah di dasar, siapa yang nemuin lu, Jom? itu temen Si Batok ya? Batok. Ah. Nah, nolongin gua Batok. Dia mau nolongin karena mau nolongin ceweknya, nyebur tuh mau nolongin ceweknya. Minta tolong tadi. Nah, ceweknya naik sendiri, terpaksa ngambil gua dah yang di dalam, udah di dalam air lah istilahnya. Oh. Nah, jadi gantian si Batok udah nolongin gua. Nah, si ceweknya ini malah nolongin Batok. Oh, dan ini ya, dan ini korban ini gimana, Bre? Maksudnya dia Kalau- emang paling jauh apa gimana, Bre? Kalau menurut kan gua masih bolak-balik lah 3 kali tuh untuk survei nyari korban atau dari Pol Airut sama dari ini kan dari RSUD. Itu kalau menurut kesaksian warga setempat situ sih bilang kalau yang 2 korban ini mah lagi nggak main di air istilahnya, main di pasir aja itu. Cuman kan ada itu pas lagi kita di situ ada rombongan juga anak Bogor, Anak touring juga. anak touring juga 4 motor. Ceritalah ke warung yang itu, katanya Sebenarnya Ya. korban ini nggak renang, korban ini nggak renang, dia cuman mau nolongin pada orang ya, nolongin gua. 2 orang itu. Keburu anak ya namanya panik semuanya, Dia nggak bantu ngeliat. korban, Nah, bantu lah. nggak ada Akhirnya, yang maksudnya jadi nggak ada yang fokus ke dia, fokusnya yang ke Ya, gua korbannya semua, aja, ke gua semua ah. istilahnya. Ya udah, gua selamat, Anto selamat, nah, semuanya Anto selamat. Nah, baru kepikiran yang 2 ini kemana. Dan lu pingsan itu saat Kalau itu, gue Jom. posisi pingsan tapi gue masih bisa ngeliat kepala. Lu Kalau gue udah nggak sadar itu gue Pingsan? pas kejadian itu gue keseret yang 100 meter itu lebih. Gue tuh ada karang tuh di laut itu, gue pegangan karang namanya di laut begitu kan. Gue pegangan, ombak datang lagi, lepas lagi sampai berdarah-darah kan.
orang kan tajam ya. Berarti lu cuman berpedoman ke ini doang, ke karang doang. Gue bertahan sampai kapan nih gitu kan, lama-lama kan tenaga gue habis nih. Oh, namanya ombak naik tuh. Terus-terusan begitu kan. Gue udah celentang tuh. Udah celentang, gue udah ngeliat matahari, wah ini mah terakhir nih gue. Ya ilah. Iya, udah. Berarti sekarang ini ya ibaratnya hidup kedua dah. Berarti jadi lu udah pada ke atas, pada ke atas, udah evakuasi, dan lu baru sadar temen gua nggak ada 2, iya kan, bener nggak? 2 akhirnya dicariin sama ini nggak ketemu ya kan? Nah dan gua pertanyaan gua lagi, udah kan ya namanya udah di laut ya udahlah, nggak hari itu ketemu kan Jeng itu mayat korban itu? Ya karena gue di sini kan yang nuain, tanggung jawab gue gede lah di iya. sini. Posisi gue juga, gue dibawa ke puskesmas itu sebelum Anto sadar, gue sempet nggak sadar juga. Oh lu dibawa ke puskesmas dulu tuh, iya. semuanya? Habis kejadian itu gue dievakuasi ke puskesmas. Itu gue sampai kata teman gue si Batok itu, gue sampai kayak ngeluarin pasir sama ganggang itu segede jempol dari tenggorokan, muntah itu. Udah berarti. Nah di situ gue sampai dibilangin nggak ada almarhum Widi ini sama si Dodo, dibilangin toh Widi nggak ketemu gitu. Gue sadar nggak sadar ya di situ, masa iya sih bang gitu. Gue pikir kan namanya gue lagi collab gitu, gue gue doang gitu. Nggak taunya ada teman gue itu yang nggak ketemu Sama Angga ya? Iya, masih Angga. Berdua sama Angga. Berarti nggak ketemuin. Ya Allah, gila. Nah dan yang sepengetahuan lu ini kan nggak hari itu ketemu. Dan siapa duluan yang ketemu, coy? Itu almarhum Angga. Posisinya kan gue lepas impus jam 2. Itu subuh gue udah keluar lagi. Nah, dari tempat penampungan istilahnya di polsek tuh. Dari puskesmas kan gue ditampung di polsek. Buat ini dulu lah, buat bikin BAP dulu istilahnya. Perkara. Kejadiannya kan karena gue istilahnya tanggung jawab gue gede. Subuh udah gue keluar lagi sama Batok. Nyari korban. Tapi tetap nggak ketemu tuh. Berarti selang sehari ya, sebelum kejadian selang sehari ke situ lagi lo. Iya, paginya. Oh, paginya di situ lagi. Lagi gue. Karena gue nggak enak sama bapaknya si Angga kan, karena pamitnya sama gue itu. Nah, bapaknya si Angga ini almarhum udah standby di TKP. Dia nginep dari di TKP. Jakarta ke sana. Nah, dia datang jam 12 malam dari TKP sampai pagi. Dan lu masih di situ juga toh? Masih Dia di situ. masih di puskesmas gua. Penampungan. Musola ya. Berarti untungnya orang sana juga membantu ya, membantu evakuasi dan membantu lu juga korban kan, diselamatin. Bantu sama polsek sana juga, terima kasih. Terima kasih juga tuh kan polsek sana juga. Dan ini berapa hari Cong mayatnya baru ketemu tuh almarhum Angga ya? Pas gua lagi pagi ke sana sih nyamperin ke TKP. Di situ ada bokapnya almarhum Angga ini via telepon sama juru kunci Parangtritis dari Jogja. Juru kunci ini Pantai kali ya? Parangtritis Jogja. Juru kunci dari itu. Magic apa dukun sih? Ya, kayak juru kunci? Ya gitu orang pintar. Orang pintar ya, yang megang lah. Kenalan via itu telepon. bapaknya. Kenalannya ada bapaknya almarhum via telepon. Nah, gue dikasih tahu ini korban nggak jauh, sekitar 4 kilo dari TKP. Si Angga itu. Dikasih tanda-tandanya ya, gue percaya nggak percayanya ya itu. Ada mistik juga ya. Percaya nggak percayanya karena apa? Gue via telepon sama juru kunci Parangtritis itu kan, yang kalau Angga ini pasti diketemuin. Nah, karena dia punya tanggungan anak atau gimana kan, pasti diketemuin, cuman dalam jangka paling cepat 3 hari 4 hari. Berarti 4 hari tuh ya. Nah, kalau yang satu lagi nih katanya nggak bisa diterawang udah itu. Berarti jadi kesimpulannya ini mayat si Angga dulu 4 hari ya. 4 hari di dalam laut ya, di dalam laut ya, di dasar ya, di tengah laut ya. Otomatis maaf ya keluarga korban nih, busuk dong. Iya, itu emang begitu peti datang katanya udah nggak boleh buka. Takutnya malah jadi aib kan. Itu tanda-tanda cirinya kalau dari Polairut cuman tato sama baju yang ditabrak. Baju itu nggak ada, tato aja di betis sama di tangan. Itu tanda-tanda di Polairutnya gitu. Dan satu udah jadi
kan ada dua korban ini yang satu udah ditemuin dalam jangka waktu 3 hari ya, 4 hari dan udah maaf udah nggak udah apa ya udah bengkak lah. Ya menurut saya tragis juga, dan ini satu sampai sekarang belum ketemu. Nah itu udah berapa tahun, berarti 10 tahun ya? 10 tahunan. Iya, namanya ya almarhum, kita sebut aja namanya almarhum Widi. Jadi ini sampai sekarang belum ketemu. Jadi ada nggak sih Jeng, siapa kayak lu sampai sekarang trauma gitu sama namanya pantai apa namanya itu, pasti kan trauma dari lu lihat tuh. Iya. Kalau trauma gue pas di awal-awal tuh, gua denger ombaknya aja udah deg-degan, itu gua udah trauma. Ngeliat di laut aja masih kebayang-bayang kan. Iya sih namanya, iya bener. Belum berani gua tuh ke laut-laut waktu itu. Gila. Emang jadi inget juga sih, jadi pas lagi di perjalanan itu almarhum Angga kan boncengan sama gua. Nah kan dia motornya nggak kuat tuh, jadi di bawah sebatok si almarhum Angga ikut gua boncengan. Oh si Angga tuh udah ngomong, ngomong aneh ya. Cikidang itu dia ngomong begini, toh gue dingin kayak gitu kan. Emang kan situasinya gelap ya, namanya di hutan Cikidang itu. Gue bilang, lu jangan kosong dulu, istighfar aja gue bilang. Tapi tetep aja namanya lu mau jalan Udah senang, ngomongan juga bodo amat lah, ya kan. Lu juga ada trauma Jeng? Trauma sih, dibilang trauma, gue paksain trauma nggak trauma dah. Karena kan gue tanggung jawab gede. Dalam seminggu itu gue masih bolak-balik 3 kali nyari korban. Oh jadi gini dah. Dan pertanyaan lagi nih gue nih, siapa yang ngambil dan mengurusi, namanya kita kan dari Bekasi ini ya, Bekasi ke mana? Dari mana? Bayah. Yang mengurusi jenazah itu, yang ngambil dari Bekasi ke sana siapa Jeng? Kalau yang ngurusin nggak ada, cuma dari pihak RSUD Pelabuhan aja itu. Oh. RSUD Pelabuhan itu di via ini aja, telepon jenazah siap dikirim. Misal dikabarin kan ditemuinnya 4 hari, dikirim ke sini posisi hari kelima lah. Jadi sehari di RSUD dulu itu. Oh. Tapi kalau dengar kabar, misalnya kalau pasti dengar kabar ya. Emang lu nggak tahu itu Pantai Bayah Angker apa gimana? Emang emang sepengetahuan lu tuh emang lu tuh nggak tahu namanya Pantai Bayah apa gitu kan? Nggak tahu berarti bener loh. Nggak tahu namanya itu Pantai Bayah tuh apa gitu. Jadi pas di puskesmas itu, jadi yang nolongin gua tuh ada keluarganya juga. Terus orang situ cerita. Jadi ini pantai bahaya. Sebelumnya tuh ada pengantin ya, boleh calon pengantin. Itu berenang di situ yang lakinya, terus nggak taunya Jadi kan, dua-duanya lewat. Ceweknya masih hidup tapi. Kalau ceweknya hidup, dia nggak berenang dia, tapi nggak selang 3 hari katanya yang mempelai cowoknya ya. Cowoknya hilang, ceweknya meninggal juga 3 hari. Itu kata penduduk asli orang situ. Kenapa dia nggak bilang pas itu sih, Pas Bre? kita datang, makanya kita agak kecewa di situ. Pas saya datang emang posisi pantai sepi. Juru kunci doang satu gitu. Iya, harusnya kan dia Harusnya kan ngomong dulu lah. iya, ya hati-hati kan? nih jangan berenang di sini, kan Nah. otomatis kita nggak bakal berenang. Iya, udah begitu menurut gua tuh lu berenang di pinggir. Pinggir iya. Iya kan? Dan pertanyaan lagi, ini background dari almarhum Angga lah. Gue denger dia punya anak, udah married ya. Dari lu dulu tau? Iya, dia punya anak 1, punya bini juga ya, Pul ya. Nah, dia itu pertama kali dia itu malah Ikut touring begini. nah. Sebelumnya kan dia cuma dengar cerita, terus dia kan ngebete gitu, gabut ya. Nah, udah diajak tuh, udah lu touring aja sama gua gitu kan. Nggak bawa duit. Cuma kalau bocah kan gitu. Ya udah. Jadi kalau nggak ada ya udah gampang Kampung, gitu ya. Bisa iya. ditalangan yang Kalau lain. dibilang jalan untuk pertama dan yang terakhir. Iya, jadinya jalan pertama terakhir. Jadi emang dia udah punya tanggungan ya. Kata gue denger anaknya masih bayi ya, Bre. Iya, Dulu 8 bulan. 8 bulan. Anjir, sianal. Dan kalau misal apa ininya keluarganya ya. Iya, makanya. Dan kalau misalnya si almarhum Widi itu Nah, Makam Widi ya, dia kan konternya itu buat tongkrongan bocah. akrab banget ya. Akrab banget, udah deket banget. Dan Widi juga agak-agak gua kenal juga kan.
dia tuh orangnya pendiam. Iya. Bener gak Jang? Diam, kalau Ganteng dibilang juga. diam bersih lah kalau dibilang. Bersih ya, nggak neko-neko, dia nggak pemabuk, nggak yang main cewek, enggak ya. Enggak. Oh, Alim dia mana kan? iya alim, makanya ya gitulah kalau Ya namanya Bisik. takdir ya. iya. Itu nggak bisa ngomong apa. Tapi ini nggak, lu denger nggak misalnya, mungkin kan kalau misalnya kalau orang-orang yang apa tuh nggak ditemukan di laut, biasanya kan dia bertanya pada paranormal apa gimana. Lu denger nggak tau misalnya itu si Widi kemana gitu kan, dari Jeng lu. Kalau untuk pihak keluarganya atau gimana? Iya, maksudnya pasti kan entah dari mana, pasti kan dia mencoba untuk mencari almarhum Ya, Widi. kalau dari pihak keluarganya sih banyak yang Ah, cari. pasti kan Banyak. menggunakan jasa paranormal ya Ya, kan, ada pasti lah, gue ada. yakin. Menggunakan Tapi ya. menurutnya gimana tuh kata orang paranormal itu? Ya banyak kan sih bilang emang nggak bisa dibaca juga sih. Nggak bisa temuin. Nggak bisa ditemuin. Nggak bisa ditemuin. Banyak yang ya menurut ini keluarga-keluarganya yang cari tahu istilah. Yang lo denger kabar aja sebelum Kabar tinggal aja. aja lah. Katanya emang susah ditemuin. Sulit lah di istilahnya dibaca atau gimana gitu. Mm-mm. Itu berhubungan dengan pantai laut selatan nggak sih, Bre? Masih itu. Masih kan ya? Masih ya? Selatan ya. Iya, Cuman perbatasan Sukabumi sama Banten. Oh. Iya, makanya cuman kalau yang sangkutan sama Nyi Ratu Kidul ya. Nah, itu kita Alwalam Alwalam. ya. Iya. Jadi entah nyangkut dengan apa sama dia juga nggak tahu. Iya. Ya kita positifnya aja, mungkin emang dasar udah dia udah ajalnya, Di udah situ. takdirnya di situ, ya Iya. kan. Mungkin kalau dari faktor alamnya begitu korban ini meninggal gitu, dia mungkin nyangkut di palung kan, ibaratnya palung karena laut. kan pasirnya kosong. Oh, Kalau iya. semenjak Jadi gua nggak bisa bolak-balik ke ditemuin. sana emang banyak yang bilang kalau menurut istilah logikanya aja lah, bukan istilah ininya, itu pasirnya kosong ya mungkin nyangkut di batu, bukan istilahnya hilang kemana gitu. Iya, kalau kata Kira orang positifnya itu, aja. itu pusaran airnya di situ, daerah situ emang. Enggak, soalnya kan kalau gue dengar kabar kalau misalnya orang yang hanyut di laut gitu, yang korbannya yang masih anak baik-baik, yang nggak doyan, Bersih masih lah, murni, masih bersih lah, katanya bakal diambil sama Itu kan mitosnya. mitosnya, ya kan, Mitosnya. bener gak? Emang dibilang percaya nggak percaya. Saya nggak ya. percaya deh. Tapi untuk untuk pengalaman gue sih dibilang ada benernya. ada benernya juga. Ada benernya. Oh, ada keganjilan nggak sih, Bre? Ada keganjilan nggak sih, Bre? Menurut lu kok nggak ketemu gitu? Ya, iya, namanya teman udah deket, ya otomatis kita pengen cari tahu ya, ini kok bisa nggak ketemu gitu kan? Apa dimakan ikan ibaratnya, apa emang nyangkut di palung itu tadi? Iya ya, Iya, makanya penasaran juga gitu. kasihan ya, bener ya, malah baik loh, orang baik itu dia sebenarnya, baik. Dan ini nih, namanya udah itu kan udah 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ya. Lu pernah nggak sih, Dang, maksudnya bukan didatengin ya, ini kan kalau konotasinya kalau didatengin itu kan kayak setan ya kan. Pernah nggak lu didatengin, dia cuma bertegur sapa di lewat mimpi apa gimana? Pernah nggak lu, Jeng? Kalau gua pernah 3 kali sih. Sama almarhum lah, sambil kita sebut namanya lah, sebut sapanya. 3 kali gua kalau gua didatengin sama sering nongkrong lah di kamar gua, gimana sering nginep apa gimana kan. Ya, pernah gua diwindin aja sih 3 kali dari awal sebulan pertama sampai 2 tahun 3 tahun tuh gue masih dimimpiin itu. Dan lu tuh Kalau gua pernah tuh sekali itu dimimpiin sama dia tuh. Jadi dimimpiin dia datang, cuman gua tanya dia diam aja. Iya, Dia masih pakai baju yang dipakai buat berenang tuh. yang baju yang itu. Gua tanya diam aja. Terus ya udah, gitu aja. Begitu gua sadar ya udah, kirim doa aja paling kalau Fatihah udah. Iya. Bebekas nggak sih, Bre, sampai sekarang, Bre? Waduh, kalau dibilang bebekas ya bebekas. Jadi ibaratnya kalau gua pribadi ya, nah jadi ini kayak titik balik dah ibaratnya, hikmahnya. Jadi kan gua hampir sebulan itu hampir touring ngebul kita
sebulan bisa 3 kali. 3 kali Pelabuhan kita Ratu. ke Cibodas, Pelabuhan Ratu, ke Curug gitu dah. Dan emang menjajah aja sih istilahnya. Emang hobinya di situ kan. Nah dari situ mungkin gue pikir ini mungkin udah waktunya gue harus bebenah lah ibaratnya. Gue harus mikirin masa depan, keluarga gitu dah. Oh gitu. Gila, serem amat ya. Jadi untuk berarti kesimpulannya almarhum Angga ini ditemuin 4 hari dan udah ya maaf lah udah nggak mayatnya udah berbentuk dan satunya lagi almarhum Widi sampai sekarang belum ketemu keberadaannya di mana dan mayatnya juga nggak ketemu sampai sekarang. Berarti namanya lu jadi korban di sana, jadi otomatis kan ada pihak dari keluarga dari Jakarta yang ngurusin lu kan evakuasi di sana. Itu menurut lu yang paling aktif nih, yang paling bener-bener lu mau mengucapkan terima kasih nih sama saya. Terima kasih banget ya itu Pak Eko yang ngurusin semua-muanya di sana tuh, dari polseknya dia yang tanggung jawab semua. Iya bener, buat Pak Eko ya. Pak Eko. Saya ditelepon oleh warga. Saya masih waktu itu ada di Kemayoran. Di Kemayoran lagi kerja di sana, ditelepon, akhirnya saya langsung balik. Iya. Dan di sini udah rame gitu karena ini info mereka itu sejak kejadian itu ditolongin oleh masyarakat itu dibawa ke Puskesmas. Ini korbannya. Korbannya semuanya 9, perempuan 1. Tapi kalau misalnya ada kendala nggak Pak di jalan gitu untuk kesana, namanya kan Kendala ada, cuman kan kendala semua kendala wallahu alam, semuanya lancar-lancarnya itu di luar nalar manusia juga. Radiator habis tiba-tiba, tapi mobil masih bisa jalan. Nah kemudian setelah saya isi pulang sampai saya habisin lagi, saya isi lagi waktu di Puskesmas juga semuanya penuh, nggak ada yang bocor. Terus kejadian yang janggal menurut Bapak nih kok janggal gitu maksudnya, aneh gitu. Aneh itu semuanya Allah yang kuasa. Iya, sebenarnya kita Allah yang kuasa, cuman dari kejadian yang ada kan hanya Allah lah yang memberikan itu. Kita dilindungi sama Allah juga. Cuman dari hal ini kan banyak kejadian di sini, perjalanan maupun itu Allah semuanya yang ini. Nah, saat evakuasi itu Pak yang ditemukan dulu itu siapa Pak? Bapak bertemu dengan siapa dulu saat melihat? Saya waktu itu bertemu dengan Kapolsek. Kapolsek ya. Kapolsek ke lokasi kejadian. Dari ke lokasi kejadian kemudian ke Polsek. Dari Polsek kemudian ketemu yang sudah kondisi sehat yang ditaruh di musola samping Polsek, ditaruh musola Polsek dalam kondisi lampu mati juga nggak bisa dinyalakan. Nah kemudian ke Puskesmas karena yang Puskesmas ini banyak masukan pasir sama rumput laut yang masuk ke dalam. Oh, korban-korbannya itu. Iya. Tapi kalau untuk warga sana membantu nggak Pak maksudnya? Wah, antusias sekali warga, Sarnas, tim SAR kan, kemudian Kapolsek bersama jajaran dan rame beserta jajaran dan tokoh masyarakat sana. Malah ada beberapa yang mereka mengundang orang-orang pintar sekitar untuk membantu juga. Gitu. Jadi ada terjadi negosiasi dong Pak, maksudnya sama ya maaf ya kayak penunggu situ gitu. Mungkin begitu. Oh, Allah alam aja Allah lah. alam aja lah. Kita mintanya sama Allah karena dengan mohon pertolongan itu di situ kita minta Allah yang terbaik buat anak-anak kita dan dilindungi dari semua pengaruh hal yang jahat, dan kita pun berusaha kondisi sehat walafiat dari situ pulang tanpa ada satu beban apapun. Dan kan yang terakhir ditemuin kan Angga ya Pak. Yang pertama yang ditemuin Angga ini. Betul. Angga dibalikin melalui waktu di saat anak-anak balikin barang-barang berupa batu yang pernah diambil batu karang. Iya, batu karang. Dan Batu kenapa? karang. Emang itu apa? Ada kaitannya dengan? Saya nggak tahu, cuman saya waktu itu spontan ngomong balikin barang-barang yang ada di tas kamu. Apa kamu bawa? Oh Bapak tahu? Saya nggak tahu, cuman saya minta barang-barang yang di tas kamu balikin. Saya bilang gitu.
Apa Bapak emang dikasih tahu orang sana? Apa emang Enggak. inisiatif Bapak aja? Hanya inisiatif aja. Bapak Karena berapa lama saat evakuasi itu berapa lama di sana Pak? sehari namanya? semalam. Sehari semalam. Sehari semalam. Berarti ya mungkin Bapak ngomong begitu takutnya. Iya, karena biasanya ada kejadian kan ada negro, artinya ngambil barang di sana harus ada balik barang yang harus dia ambil. Wallahu alam kan kita nggak tahu. Itu kan hanya mungkin kita mengait-ngaitkan aja. Oh, tapi kalau misalnya almarhum Angga ini, Bapak udah masih di sana nggak ya pas ditemuin? Waktu ditemukan kita sudah pulang. Udah pulang. Itu pun dengan izin Allah, dengan kita mohon sholat hajat, dengan sholat tahajud, Allah kabulkan dan dikembalikan di sana melalui pinggir. Oh, dia minggir sendiri. Minggir sendiri. Kena ombak, bukan karena waktu itu sempat heboh masyarakat sana itu ada sayembara, siapa yang bisa menemukan dapat hadiah. Kita nggak pernah bicara seperti itu. Kita tidak pernah bicara seperti itu. Nah, di situ kita hanya mohon kepada Allah. Di sini kita juga sholat tahajud, kita sholat hajat, mohon pertolongan dengan hajat kita biar anak-anak itu bisa ditemukan. Setelah acara 3 hari itu ditemukan, itu menepi sendiri, ditepiin oleh ombak. Tapi udah Dalam kondisi mohon maaf udah bengkak semua. Kalau ini nggak balik, cuman terakhir pada acara 40 harinya mimpi itu bapaknya ketemu sama anak gadis di pinggir pantai, negur bapaknya minta maaf gitu. Nah, terus orang tua daripada anak tersebut, ayo kita bicara di darat aja, nggak usah itu gitu. Tapi menurut Bapak ada sesuatu kejanggalan nggak Pak di antara korban mereka yang semua Pak saat hilang Pak? Dari diri Bapak sendiri, opini Bapak itu menurut Bapak? Itu kan rahasia Allah. Saya mengembalikan kepada Allah. Tapi bagaimanapun Allah yang punya kuasa. Dalam hal ini apabila kita mohon nih, bila dia terdampar pun kondisi sehat, mudah-mudahan Allah diberikan kesehatan buat dia. Apabila dia kondisi nggak ada, ini udah berapa tahun, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima sisi Allah dan dijadikan dia husnul khotimah. Itu aja. Dan kita insya Allah dengan prasangka baik kita mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik, dan yang penting keluarga ikhlas. Sekarang gini, kalau gue pengen tanya, lu masih ganjil nggak dengan adanya peristiwa itu? Ada ini nggak, ada unek-unek? Gue nggak habis pikir kok bisa begini gitu. Nah itu tadi karena emang kondisinya begitu, masih gimana ya, jadi kita percaya nggak percaya masih. Kalau misalnya segi mistiknya menurut lo ada nggak? Ya dah lo. Kalau mistik, kalau gue yang syariat itu mungkin bukan mistiknya, emang faktor alam ya. Kalau gue menurut gue ya. Jadi itu mungkin ada arus balik. Jadi gue tuh berenang itu ke arah yang arus baliknya. Jadi gue tuh ibaratnya kalau berenang itu harusnya ke sisi kiri atau ke sisi kanannya. Biar nggak ngelawan arusnya. Kalau lu Ceng? Kalau gua firasat aja. Firasat bukannya ini istilahnya kenapa dia bilang gua nggak bisa mencegah aja, udah itu. Oh, lu menyesal ya kenapa gua menyesal? Jadi kalau untuk mistik kalau gua bilang ya percaya nggak percaya. Kayak yang paling ganjil sampai sekarang gitu. Ganjilnya aja maksudnya. Ganjilnya kalau gue sih nggak ngerasa ganjil apa sih, gue karena masih terus aktif jalan kalau gue, jadi nggak nggak mikirin ya. Berarti cuma nggak gue jadiin beban. Kalau gue jadiin beban kan gue mau jalan sendiri kemana-mana kan pertimbangan gue jadi banyak. Oh gitu. Jadi kutipannya yang kemarin korban jiwa itu emang yang 4 hari belum ketemu, yang sampai sekarang juga ada yang juga belum ketemu. Jadi gitu aja. Jadi jangan lupa nanti di komen, subscribe, di like, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.